Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sambil nunggu yang lainnya ya, Ibu. Iya. Kedengaran suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Suara saya kedengaran jelas tidak? Kedengaran, Bu? Alhamdulillah. Baik, langsung kita mulai saja ya. Karena waktunya hanya 45 menit, khawatir saya nanti menjelaskannya tidak cukup. Nanti sambil menunggu yang lainnya, kita mulai saja ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahyahdillahu fala mudhillalah wa min yuhdilu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk serta jalan kebenaran. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsir sudah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti pertemuan daring ini. Sebelumnya, perkenalkan ya, saya Lita Puspitasari yang insya Allah akan menemani, mendampingi putra-putri Bapak dan Ibu untuk menjadi walas kelas 4 pada tahun ajaran 2021-2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan menjelaskan ada 5 poin ya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang KBM saat pandemi. Yang kedua, tata tertib saat BDR. Dan yang ketiga, jadwal pelajaran selama BDR. Yang keempat, skenario pembelajaran TMT. TMT itu tatap muka terbatas. Dan yang kelima, tentang agenda penting semester 1. Ya. Insya Allah nanti saya beri kesempatan untuk Bapak dan Ibu bertanya. Nah, namun saya jelaskan terlebih dahulu. Apabila sudah saya jelaskan, nanti saya persilakan kepada Bapak Ibu. Apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ya Pak, Bu. Jelas? Jelas suara saya? Jelas. Alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu.
kelihatan gambarnya tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, di sini adalah kegiatan belajar mengajar pada saat pandemi. SDIT Utsman bin Affan, tahun pelajaran 2001-2002. Nah, KBM saat pandemi COVID ini itu ada menggunakan dua cara ya, Bapak Ibu. Yang pertama menggunakan teknik belajar dari rumah ya, atau BDR atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, yang kedua, ini untuk belajar dari rumah atau PJJ, ini sudah kita lakukan ya pada saat tahun pelajaran sebelumnya ya. Insya Allah Bapak Ibu sudah paham bagaimana teknisnya, seperti apa BDR itu. Jadi ini langkah pertama ya Bapak Ibu, ada yang BDR, dan yang kedua, teknik kedua itu menggunakan tatap muka terbatas atau TMT. Nah, untuk TMT ini insya Allah nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, di sini poin yang kedua, tata tertib belajar dari rumah. Yang pertama, pukul 7.20 peserta didik sudah siap di rumahnya masing-masing. Belajar dari rumah dimulai pada pukul 7.30. Ya. Jadi kalau tahun ajaran yang lalu kita mulai pembelajaran pukul 8 ya Bapak Ibu. Nah, sedangkan pukul 7.30 itu kita gunakan untuk kegiatan assembly. Namun pada tahun ajaran ini tidak ada kegiatan assembly. Tidak ada kegiatan assembly, jadi langsung pembelajaran. Ya. Jadi dimulai pukul 7.30 ya Bapak Ibu, nanti selesainya nanti pukul 12 kalau tidak salah ya. Nah, yang kedua, peserta didik dianjurkan mengenakan seragam saat tatap muka dan saat pelaksanaan PTS atau PAS. Jadi peserta didik ketika ada tatap muka virtual, misalkan Zoom atau Google Meet, terus pelaksanaan PTS, pelaksanaan PAS, itu dianjurkan ya, diwajibkan menggunakan seragam sekolah. Tetapi ketika tidak Zoom, tidak PTS atau PAS, itu boleh menggunakan baju atau baju sehari-hari ya. Selanjutnya, peserta didik mengisi daftar hadir sesuai dengan petunjuk. Jadi nanti ketika pembelajaran baru dimulai, mungkin sekitar pukul 7.20 atau 7.15, nanti Bu Lita akan share absennya. Absennya biasanya berupa Google Meet ya, Bapak. Google Meet. Berupa Google Form. Nah, nanti Bu Lita berikan di grup. Nanti Bapak Ibu atau anak-anak solih-solihah mengisi daftar hadirnya sesuai aturan di Google Form ya. Nanti diisi setiap harinya, cukup mengisi 1 kali saja ya di awal. Selanjutnya, peserta didik membaca dengan teliti segala petunjuk pembelajaran yang disampaikan oleh guru di WhatsApp group. Ya, jadi nanti Bapak Ibu guru akan memberikan pembelajaran. Nah, di situ biasanya Bapak Ibu guru memberikan arahan atau petunjuk. Ya. Nah, untuk itu maka anak-anak soli harus dibaca dengan teliti ya petunjuk Bapak Ibu gurunya biar tidak salah dalam mengerjakan tugas atau latihan yang diberikan Bapak Ibu guru. Selanjutnya, yang kelima, media pembelajaran yang digunakan oleh guru antara lain
ada virtual ya, tatap muka virtual, video pembelajaran, atau rekaman suara. Untuk yang virtual ini bisa menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, untuk latihan harian yang diberikan oleh guru itu paling lambat dikumpulkan jam 15 pada hari yang sama. Jadi kalau yang tahun ajaran kemarin kita mengumpulkannya lebih leluasa ya, misalkan jam 9. Nah, untuk tahun ajaran ini kesepakatan dari Bapak dan Ibu guru, kita sepakati paling lambat pengumpulan jam 3. Jam 3 sore ya Bapak Ibu, dengan pertimbangan karena untuk malamnya Bapak Ibu guru sedang menyiapkan pembelajaran atau media pembelajaran untuk esok harinya. Jadi, tapi tidak apa-apa misalkan Bapak Ibu guru keberatan jam 3 karena mungkin HP-nya lagi dipakai untuk bekerja atau mungkin HP dibuat anak yang banyak atau bebarengan antara adik dan kakaknya, maka sebaiknya nanti Bapak Ibu guru konfirmasi terlebih dahulu kepada saya di awal pembelajaran saja ya. Pada awal saja nanti konfirmasi, kita mencari solusi bersama, mencari kesepakatan bersama, bisanya mengumpulkannya jam berapa ya. Jadi misalkan keberatan jam 3 nih, aduh terlalu mepet, terlalu cepat nih mengumpulkannya. Nah, maka Bapak Ibu guru nanti japri ke saya ya. Kita cari solusi, kita cari kesepakatan bersama agar nanti sama-sama enak, tidak sama-sama memberatkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya, insya Allah nanti Bapak Ibu guru akan berusaha sesegera mungkin mengoreksi latihan harian yang dikumpulkan oleh peserta didik sebelum waktunya ya. Nah, peserta didik yang terlambat mengumpulkan latihan harian itu harap mengkonfirmasi guru ya. Jadi jika terlambat tidak jam 3, maka sebaiknya konfirmasi dulu sama gurunya ya. Kenapa? Karena kalau tidak konfirmasi maka mendapatkan penilaian yang berbeda. Misalkan mengumpulkannya jam 4, maka nanti nilainya akan berbeda dengan anak yang mengumpulkan jam 3 ya. Ketentuan yang terkait dengan pelajaran tahfiz dapat merujuk pada pembelajaran tahfiz yang sudah disusun oleh koordinator dinia. Jadi pembelajaran tahfiz itu seperti tahun yang lalu ya Bapak Ibu, itu sesuai dengan pembelajaran tahfiz yang sudah disusun oleh Pak Putra ya, sebagai koordinator dinia. Selanjutnya, peserta didik diharapkan dapat menjalankan tata tertib dengan maksimal agar kegiatan BDR dapat berjalan dengan baik ya. Jadi dengan harapan mohon untuk tata tertib belajar di rumah ini dijalankan dengan baik agar kegiatan belajar mengajar bisa maksimal ya. Selama kegiatan BDR, orang tua siswa sangat dianjurkan untuk mendampingi putra-putrinya. Ya, mungkin Bapak Ibu yang ketika anak-anak lagi BDR ini, jika punya kesempatan ada di rumah, misalkan lagi libur bekerja atau tidak repot, bisa mendampingin putra-putrinya ya, agar tetap terawasi pembelajarannya, putra-putrinya tidak mengalihkan misalkan nonton YouTube karena tidak diawasin orang tuanya, jadi main game atau melihat YouTube yang lainnya, bukan YouTube pembelajaran ya, seperti itu. Nah, peserta didik dan orang tua dapat memberikan saran
ya, serta dari kegiatan BDR ini melalui wali kelas yang nantinya akan menjadi evaluasi bersama para guru. Jadi Bapak Ibu guru nanti mungkin sepekan sekali atau 2 pekan sekali bisa memberikan saran kepada saya. Mungkin Bu Lita pembelajarannya ini membosankan atau Bu Lita harus ini dong pakai Zoom atau apa ya. Nanti bisa disampaikan sarannya kepada saya. Nanti menjadi bahan evaluasi bersama guru ya. Nah, terkait tata tertib dan KBM saat pandemi, ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum saya lanjut ke jadwal pelajaran, silakan Bapak Ibu. Jika ada yang Assalamualaikum. ya, Ampun, boleh waalaikumsalam. saya dari Umu Noval mau tanya. Ya. Nanti yang ada dijelaskan di sini akan di-share ulang nggak ya, Bu ya? Maksudnya Ya, untuk insya Allah. pegangan. Oh iya, insya Allah nanti saya share ulang ya. Ini sudah saya record. Nanti saya Begitu. share ulang slide PowerPoint-nya sama rekaman dari Zoom ini. Ya, kasih berita syukron. Ya, Afwan. Ada lagi Bapak Ibu? Enggak, sepertinya berita dilanjut aja. Oh, dilanjut saja ya. Udah baik ya. Saya lanjut. Ini untuk yang ketiga, jadwal pelajaran selama BDR. Jadi alhamdulillah untuk jadwal pelajaran sudah disusun. Insya Allah nanti akan saya share jika jadwalnya sudah di-share ke grup guru ya Bapak Ibu. Jadi mohon kesabarannya. Ini adalah contoh jadwal pelajaran kelas 4. Kalau tahun yang lalu kita mulai pembelajaran pukul 8 ya Bapak Ibu. Nah, untuk tahun ajaran ini kita mulai pukul 7.30 sampai 8.25. Jadi ini adalah waktu mengerjakannya 55 menit. Kalau sebelumnya itu pukul 8.08 sampai 8.45 ya Bapak Ibu. Kalau tahun yang lalu itu pukul 8 sampai 8.45. Jadi hanya 45 menit. Ya. Dan untuk tahun ajaran ini itu waktu mengerjakannya cukup banyak ya, 55 menit. Dan untuk pelajarannya ini sama. Ya, kalau dulu kita 1 hari 5 mapel, dan untuk tahun ajaran ini juga 5 mapel ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama-sama 5 mapel ya. Dan untuk waktunya dimulai pukul 7:30 sampai pukul 12. Kecuali hari Jumat ya, sampai pukul 10.15. Dan mapelnya juga hanya 3 mapel. Ya, jadi yang dirubah dari tahun lalu dan tahun sekarang hanya waktu mengerjakannya, waktu dimulai pembelajaran, ya, sama udah itu saja ya, hanya waktunya saja yang berubah ya Bapak Ibu. Untuk mapelnya insya Allah sama, hanya berubah mungkin mata pelajarannya yang berubah urutannya ya. Selanjutnya, skenario pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, ini adalah tatap muka terbatas atau nama lainnya TMT. Peserta didik dan orang tua itu harus bisa melaksanakan dengan baik kegiatan pembelajaran tatap muka PTM terbatas saat pandemi yang sudah. Bentar ya Bapak Ibu. Yang sudah di apa ini yang nggak ada tulisannya? Sebentar.
Nah, peserta didik dan orang tua harus bisa melaksanakan dengan baik kegiatan pembelajaran tatap muka PTM terbatas saat pandemi yang sudah dilakukan. Setiap kelas melaksanakan PTM. Sebentar ya Bapak Ibu. Ya, setiap kelas melaksanakan PTM. Nah, setiap kelas melaksanakan PTM terbatas di sekolah hanya sebanyak 2-3 hari dalam sepekan. Ya. Jadi hanya 2-3 hari dalam sepekan ya. Jadi mungkin 3 hari PTM, 2 hari BDR. Atau sebaliknya 2 kali PTM atau 3 kali BDR. Ya. Selanjutnya, setiap kelas hanya diisi maksimal 50% dari jumlah siswa di setiap kelasnya. Jadi misalkan kelas 4, jumlah muridnya 34. Maka yang diisi setiap kelasnya itu separuhnya atau setengahnya. Ya, maka satu kelas itu berisi 17 siswa, ya. Selanjutnya, guru akan menyiapkan media pembelajaran dan latihan untuk siswa yang BDR, ya. Jadi meskipun Bapak Ibu guru misalkan keberatan anaknya untuk PTM, maka tidak apa-apa ya, nanti bisa BDR dan guru akan menyiapkan media pembelajaran dan latihan untuk siswanya ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu. Iya. Bentar ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan PTM terbatas itu dilaksanakan dari pukul 7.30 sampai pukul 11.15. Jadi mulai pukul 7:30 sampai jam 11.15 ya Bapak Ibu. Jadi waktunya lebih dipersingkat daripada yang BDR ya. Orang tua yang belum bersedia putra-putrinya mengikuti PTM terbatas, maka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah atau BDR ya. Jadi untuk kegiatan skenario pembelajaran tatap muka terbatas ini tidak wajib ya Bapak Ibu. Jadi opsi saja. Misalkan saya keberatan nih anak saya belajar di sekolah, maka tidak apa-apa. Nanti putra-putri Bapak Ibu tetap dikasih media pembelajaran, dikasih latihan sama Bapak Ibu gurunya, dan belajar dari rumah. Nah, jika bersedia untuk tatap muka, maka nanti akan datang ke sekolah dengan protokol, ya, dengan protokol kesehatan yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, ini adalah perkiraan jadwal pelajaran saat tatap muka terbatas. Ya. Jadi ini perbedaan antara jadwal pelajaran saat tatap muka terbatas dengan yang saat BDR. Kalau saat BDR itu waktunya dari pukul 7:30 sampai pukul 12.
Sedangkan saat tatap muka terbatas itu dimulai dari pukul 7.30 sampai pukul 11.15. Jadi dalam sepekan ini tidak PTM terus ya Bapak Ibu, bisa contohnya ini kelas atas. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu ini PTM terbatas di sekolah. Jadi ini tatap muka ya Bapak Ibu, hari Senin, Selasa, Rabu ini kita tatap muka di sekolah. Sedangkan Kamis dan Jumat itu belajar dari rumah. Ya, itu untuk kelas atas. Sedangkan untuk kelas bawah itu biasanya hari Senin, Selasa, Rabu itu belajar dari rumah, dan Kamis Jumat itu PTM atau tatap muka di sekolah. Nah, untuk skenario dan perkiraan jadwal ini hanya perkiraan saja ya Bapak Ibu, dan untuk kapan waktunya tatap muka dan bagaimana jadwalnya, ini nanti menunggu info dari Dinas Pendidikan atau dari pihak sekolah, karena kan kita belum tahu kapan diperbolehkan tatap muka ya, karena memang kondisi COVID ini semakin banyak, dan juga saat ini dalam suasana PPKM. Jadinya untuk tatap muka terbatas ini kita belum tahu ya Bapak Ibu untuk kapan-kapannya. Nanti akan saya info kembali jika sudah ada keputusan dari pihak sekolah. Nah, untuk skenario pembelajaran TMT, apakah ada yang ditanyakan? Silakan jika mau bertanya atau masih bingung. Afwan, Bu Lita mau nanya, Iya, silakan. itu kan PTM terbatas itu kan sekitar 50%, berarti 17 orang ya, Bu? Itu Iya, selebihnya? selebihnya berarti belajar dari rumah, Oh, begitu. Oh, enggak, gini 17 itu satu kelas. Berarti ya. dibagi 2 kelas, 17 satu kelas. Terus kelas Oh. jadi ada 2 ruang kelas. Oh, berarti tetap semua masuk tapi dengan 2 kelas Ya. ya, Bu? Tapi ini Oh, kan begitu. tidak wajib, jadi pilihan. Iya, iya. Mm-mm. Oh, iya. Jika Syukron ya, Bu, atas jawabannya. Iya, Afwan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ke agenda penting semester 1. Enggak muncul. Jadi ini adalah agenda kita, ya, agenda penting pada saat semester 1. Pada tanggal 26 Juli 2021 itu hari pertama KBM di SDIT Utsman bin Affan. Jadi anak-anak nanti hari pertama KBM, dan KBM-nya ini online ya Bapak Ibu, masih online, masih daring. Jadi masih belajar dari rumah. Tanggal 26 Juli ini. Yang kedua tanggal 10 Agustus 2021 itu hari libur ya, karena ada hari besar Islam. Dan tanggal 17 Agustus itu libur juga kegiatan KBM-nya karena ada hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tanggal 20 sampai 24 September ini itu adalah perkiraan. Nanti bisa maju atau bisa mundur ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah
perkiraan penilaian tengah semester 1 atau PTS. Jadi September sudah PTS ya. Nah, untuk tanggal 11 sampai 14 Oktober 2021 itu adalah pelaksanaan asesmen nasional SD. Jadi untuk pelaksanaan asesmen nasional ini itu hanya dilakukan oleh kelas 5 dan Bapak Ibu guru. Dan untuk kelas 1 sampai kelas 4 dan 6 apakah libur? Ini kurang paham ya Bapak Ibu. Ini juga pelaksanaan ini juga belum jelas apakah nanti bisa dilaksanakan apa tidak, karena pelaksanaan asesmen ini harus wajib datang ke sekolah. Jadi untuk bulan Oktober ini masih belum pasti ya Bapak Ibu, kita menunggu ketentuan dari Diknas apakah pelaksanaan asesmen nasional SD ini jadi dilaksanakan apa tidak ya. Nanti diinfo kembali dari pihak sekolah. Untuk tanggal 19 Oktober ini anak-anak libur ya, libur Hari Besar Islam. Dan untuk tanggal 6 sampai 17 Desember 2021 itu kita sudah melaksanakan penilaian akhir semester 1. Ya. Nah, tanggal 24 penilaian akhir semester 1 dan ujian tahfiz ya. Tanggal 24 Desember itu adalah pembagian rapot semester 1. Dan liburnya setelah penilaian akhir semester biasanya libur ya Bapak Ibu. Nah, liburnya ini lumayan panjang ya. Mulai tanggal 27 Desember sampai 8 Januari 2022. Itu libur semester 1. Ya, ini adalah agenda penting semester 1 dari sekolah. Apakah ada yang ditanyakan untuk agendanya? Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang kurang dipahami atau mau bertanya. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup jelas? Karena waktu kurang 8 menit lagi akan selesai. Insya Allah cukup jelas, Bu. Iya. Sudah jelas? Insya Allah jelas, iya. Ya, alhamdulillah. Nanti misalkan karena malu-malu mau bertanya atau apa, nanti bisa japri saja ke saya ya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, saya ingin bertanya sama Bapak dan Ibu, maunya kan kita ada Zoom. Nah, untuk Zoom maunya berapa kali dalam sepekan? Apakah 2 kali, apa hanya sekali saja, Bu? Mungkin takut kuotanya nanti keberatan atau gimana? Bagaimana Bapak Ibu? Mau berapa kali kita sepakatin bersama dalam sepekan? Afwan sekali aja, Bu. Sekali saja. Menurut saya, Bu, nggak tahu yang lain. Bagaimana yang lain? Silakan pendapatnya disampaikan. Nah, menurut anak juga, Bu, Ibu satu Afwan kali sekali aja di hari Senin kali ya. Sekali. Oh, ya di hari Senin kali ya, Bu ya, pembukaan ya, Bu ya. Oh, pembukaan baik. Setiap pertama, di hari Senin. Oke, siap. Yang lainnya setuju? Sekali aja. Iya, sekali aja, Bu. Oke. Ya, sekali aja. Setuju. Maksudnya setuju ya? Setuju, Bu. Masa ya? Baik. Baik, ya, Bapak. Berarti sekali saja ya, itu di hari Senin. Senin apa? Iya. Senin saja.
Mungkin pembukaan kali Bu di hari Senin aja karena biasa kita ada apel pagi kan ya. Oh Biar Ya. semangat ya. sama dengan Oke. iya, karena kan Mohon habis Bu libur Rita. di hari Sabtu Ahad. Kemudian ya kasih semangat lagi untuk belajar dari hari Senin sampai Jumatnya gitu. Oke, baik, insya Allah. Jadi kita Oh, sepakatin apa? bersama hari Senin ya. Hari Ya, Senin Iya. pekan sekali ya. mungkin Baik. bisa itu Rita, maaf. Mungkin kalau yang kemarin kan lagi pas kelas 3 Zoom-nya itu lebih ke menerangkan pembelajaran ya. Mm-mm. Terus menerangkan juga lebih cepat banget. Jadi mungkin Mm-mm. kalau untuk awal-awal mungkin hanya perlu ditanya mood-nya anak-anak, keluh Iya. kesah anak-anak, gimana pembelajarannya. Karena biar ada chemistry antara murid sama gurunya gitu. Jadi selama ini kan mungkin anak-anak cuma tahu sekolah, dia pikir nggak sekolah karena nanti ada tugas gitu. Terus sebelum apalagi saya mungkin novel untuk murid baru ya istilahnya belum mengenal semuanya. Jadi buat dia kemarin agak protes. Iya nanti juga ada tugas sudah gitu aja jadinya dibilang nggak sekolah nanti ada tugas gitu aja mungkin betul ada chemistry entah gurunya menyapa say hello. Jadi Iya. dalam Zoom itu nggak hanya pelajaran aja hanya obrolan ringan untuk anak-anak yang keluh kesahnya mereka belajar di rumah itu seperti apa bagaimana gitu aja. Afwan Bu. Iya, terima kasih atas sarannya. Mungkin di sini saya juga mau menyampaikan, karena kan guru-guru, apalagi kelas 4 ini ada 9 tema ya Bapak Ibu. Kita akan belajar 9 tema, 9 buku. Nah, untuk Bapak Ibu guru ini mungkin terlalu banyak gitu materinya. Jadi waktunya harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka dengan itu mungkin saya awalnya memang tahap awalnya akan sama Nana akan apa namanya memberikan semangat atau memberikan petua-petua nasihat-nasihat. Nah, untuk jam selanjutnya mungkin hanya 15 menit atau 10 menit untuk membakar semangat anak-anak mulai belajar. Nah, untuk menit selanjutnya akan tetap kita gunakan untuk belajar ya Bapak Ibu. Karena memang Bapak Ibu guru, terutama guru kelas, karena temanya hanya 9 tema, karena waktunya juga mepet untuk PTS September sudah harus menghabiskan 2 tema. Jadi khawatir kalau sehari tidak digunakan, tidak dimanfaatkan dengan baik untuk menjelaskan pembelajaran atau apa, khawatir nanti tidak tersampaikan semuanya, tidak tuntas gitu. Iya, Jadi, materinya tidak tercapai ya Bu. Iya, tidak tercapai. Jadi mau dimaklumi, mungkin nanti di awal-awal nanti akan saya kasih semangat, tidak langsung pembelajaran gitu, tidak. Tanya kabar, tanya bagaimana kondisinya hari ini, seperti itu saja. Mungkin cukup 10 menit, 15 menit, baru nanti saya mulai dengan pembelajaran ya. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya. Iya, sama-sama Afwan. Di hari libur menjalankan aktivitas lainnya. Maaf. Assalamualaikum Bu, saya orang tua Rahmi, dari saya usul minimal 2 kali di awal hari Senin untuk penyapaan dan meningkatkan bonding ke murid, dan yang hari kedua untuk hari Jumat sebagai penutup sekalian wejangan untuk tetap memberikan semangat dari libur menjalankan aktivitas lainnya. Terima kasih. Karena untuk hari Jumat saya juga tidak ada pembelajaran, tidak ada jam waktu pembelajaran, dan hari Jumat itu kan biasanya olahraga sama tahfiz tajwid ya Bapak Ibu, dan waktunya kan juga singkat untuk sholat Jumat. Jadi mungkin untuk itu kalau hari Jumat saya saya belum bisa. Mungkin bisanya hari Kamis, Senin sama Kamis. Rencananya saya sih memang maunya 2 Zoom, sepekan 2 kali Zoom, Senin sama Kamis. Seninnya untuk pembakar semangat anak-anak, biar semangat memulai pembelajaran. Dan Kamisnya itu untuk mereview. Mereview itu mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah saya sampaikan hari Senin, Selasa, Rabu.
kan sudah saya sampaikan nih satu subtema. Hari Senin 2 pembelajaran, hari Selasa 2 pembelajaran, hari Rabu 2 pembelajaran. Sudah habis satu subtema. Nah, rencananya hari Kamis itu saya Zoom kembali, tapi Zoom-nya tidak pembelajaran, hanya mereview atau sekedar tanya jawab aja kepada siswa gitu tentang materi yang sebelumnya saya sudah jelaskan. Bagaimana? Kalau saya sih seperti itu maunya, tapi nanti kalau keberatan 2 kali ya tidak apa-apa, hari Senin saja. Boleh dicoba mungkin Bu, dicoba dulu dipraktekkan, nanti lihat gimana efeknya atau gimana berikutnya gitu. Oh, baik. Evaluasi. Ya, baik Bu Ana juga setuju mungkin dengan Bu Lita ya. Memang ada review, jadi anak-anak bisa mengingat kembali pelajaran yang dari hari Senin, Selasa, dan Rabu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Iya. Hanya Ya, baiknya tanya aja, jawab Bu. saja sih, nggak ada materi. Jadi cuma kreasi, hari Iya, Kamisnya maksudnya- kreasi sama itu. Ya setidaknya mengingat ya Bu ya, gitu. Iya, Materi kembali. seperti itu. Baiknya aja deh Bu. Ya nanti saya coba dulu ya. Nanti misalkan keberatan atau ada saran kembali nanti bisa disampaikan ke saya ya. Nanti saya jadikan bahan evaluasi untuk rapat dengan Dewan Guru ya. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan kembali Bapak Ibu? Masih ada waktu 5 menit. Oh ya, untuk PH, untuk penilaian harian, apakah per tema atau per subtema? Kalau per subtema kayaknya terlalu cepat gitu. Kalau saya sih maunya per tema, satu tema, tapi nanti saya kasih kisi-kisinya, biar tidak terlalu berat belajarnya. Bagaimana? Betul, per tema aja Bu. Per tema ya? Iya. Soalnya kalau per subtema khawatirnya, kok habis PH lagi, khawatirnya anak-anak keberatan gitu. Jadi per tema saja ya. Ya, Bu. Iya. Ada lagi Bapak Ya, Ibu? Bu. Atau mungkin ada masukan lagi? Atau mungkin ada saran? Apa Bu Lita tanya? Ya. Itu nanti kalau yang tatap muka itu yang dari kalau misalkan jadi itu Senin, Selasa, Rabu itu hanya kelas 4 aja atau ada gabungan kelas lain ya? Gabung kelas atas dan kelas bawah Jadi ada kelas atas sama kelas bawah. Kelas atas itu mulai kelas 4, 5, 6. Kalau kelas bawah kelas 1, 2, 3. Jadi kan alhamdulillah kita kan maksudnya lantai 2, jadi bisa di atas sama bawah, jadi nggak terlalu banyak sih. Oh ya, itu bersiap apa sifatnya nggak wajib kan ya Bu ya? Maksudnya yang bersedia saja gitu. Ya benar, Naam. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau saya cukup Bu. Cukup, ya alhamdulillah. Kabar Bapak Ibu semuanya baik? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, ya. Mungkin ada saudara kita ya yang tidak bisa mengikuti Zoom, sedang diuji karena sakit atau karena hal yang lainnya. Maka insya Allah nanti saya akan share recording atau rekaman dari pertemuan kita ini dan juga PPT yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu. Iya. Kita doakan semoga teman-teman kita yang mengalami ujian atau kendala, kita doakan agar
diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian ya. Mungkin cukup sekian kali ya. Sudah selesai. Iya. 1 menit. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya. Nanti kita bisa bertemu kembali. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.